Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Tema kita pada hari ini adalah Lihatlah karya-karyanya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang pemuda yang datang kepada saya dan mengaku bahwa ia merasa sangat kecewa pada Tuhan karena ia merasa doa-doanya tidak didengarkan oleh Tuhan. Sudah banyak doa yang ia panjatkan, tapi ternyata penyakit gagal ginjal yang diderita ibunya tidak kunjung sembuh dan bahkan akhirnya berujung pada kematian. Pemuda itu pun berkata kepada saya bahwa ia tidak akan datang ke gereja lagi dan tidak akan pernah berdoa lagi. Lalu saya pun berkata kepada pemuda itu, "Hai anak muda, kalau dirimu mau meninggalkan Tuhan, itu bukan urusan saya. Saya hanya mau mengatakan kepadamu apa yang telah dikatakan ibumu kepada saya ketika saya memberikan sakramen perminyakan yang terakhir kepada ibumu. Ibumu berkata kepada saya, 'Romo, sekarang saya sudah siap untuk menghadap Tuhan. Saya sudah lega. Tuhan telah melakukan hal yang luar biasa dalam hidup saya. Meskipun kondisi ekonomi keluarga kami pas-pasan, saya berjuang keras supaya anak tunggal kami bisa sekolah sampai lulus sarjana. Setiap hari saya berdoa rosario supaya anak tunggal kami bisa meraih gelar sarjana. Dan rupanya Tuhan telah mengabulkan doa-doa saya. Sekarang anak kami sudah berhasil meraih gelar sarjana dan bahkan telah memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di sebuah universitas yang ternama. Tuhan sungguh baik pada keluarga kami, Romo.' Pemuda itu pun kemudian pulang. Dan saya amati pada hari-hari selanjutnya, ia semakin rajin datang ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Rupanya dia sudah lupa dengan ancamannya pada saya bahwa ia akan meninggalkan Tuhan. Saya lihat dia semakin aktif dalam kehidupan menggereja. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kecenderungan manusia adalah lebih mengutamakan kehendak dan kepentingan dirinya sendiri. Sehingga ketika doa-doanya tidak menghasilkan apa yang ia kehendaki, maka ia pun mulai merasa kecewa kepada Tuhan. Padahal Tuhan juga punya rencana dan kehendaknya sendiri atas hidup kita. Dan rencananya itu pasti jauh lebih baik daripada rencana kita sendiri. Oleh sebab itu dalam Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu melihat karya-karya besar yang telah Ia selenggarakan di dalam hidup kita. Ketika Yohanes Pembaptis menyuruh dua orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah Ia adalah sungguh-sungguh Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah, Yesus tidak mau menjawab ya atau tidak. Dan sebagai gantinya, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menceritakan kepada Yohanes Pembaptis apa yang telah mereka lihat dan dengar tentang segala kebaikan yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Yesus kepada para murid Yohanes Pembaptis sesungguhnya juga ditujukan kepada kita. Mari kita lihat dan renungkan segala kebaikan dan segala karya-karya besar yang telah Tuhan selenggarakan dalam hidup kita, agar kita semakin yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita. Tuhan memberkati.